Selamat datang di channel cerita menjelang malam dalam episode Pesugihan di Alas Angker. Bayu, yang duduk di sudut sambil meneguk kopi pahit warung Udin, hanya bisa mendesah. Kepalanya penuh dengan angka-angka utang. Istrinya baru saja sakit parah dan harus dibawa ke klinik. Anak semata wayangnya, Dika, terus merengek minta uang SPP. Tapi warung kecil miliknya malah sepi pembeli sejak beberapa bulan terakhir. Kalau aku punya uang, masuk ke hutan pun aku jabanin, gumam Bayu lirih, tak sadar kata-katanya terdengar oleh Pak Giman, pria tua yang dikenal suka mabuk dan nyeleneh. Pak Giman mendekat sambil menepuk pundaknya. Heh, jangan asal ngomong you. Di sana, ada yang denger. Kau bisa jadi benar-benar dipanggil masuk. Bayu tertawa kecut. Yang manggil utang Pak, bukan setan. Pak Giman tak menjawab. Ia hanya tersenyum samar, lalu melirik ke arah hutan yang hanya terlihat sebagai siluet gelap dari kejauhan. Angin malam bertiup pelan, membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang aneh. Seperti bau bunga melati dan darah. Di langit, bulan mulai naik. Bulan purnama, sempurna bulat, seakan menatap dari kejauhan. Dan di dalam hati Bayu yang gelisah, sesuatu mulai tumbuh, rasa penasaran, dan bisikan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Pagi itu, Bayu duduk termenung di beranda rumahnya. Sinar matahari yang menerobos lewat celah atap rumah reyotnya tak membawa kehangatan apapun. Di dalam kamar, istrinya, Sari, terbaring lemah. Sudah 2 hari demam tinggi, tapi ia bersikeras tak perlu dibawa ke puskesmas. Uangnya mending buat bayar utang listrik dulu, ucap Sari dengan suara serak, semalam. Bayu hanya bisa menggertakkan gigi. Ia tahu betul utang ke Pak Wahyu rentenir pasar, sudah 3 minggu menunggak. Jika lewat tenggat minggu ini, motor satu-satunya akan disita. Sementara itu, warung kecil miliknya, yang biasa menjual gorengan dan kopi hitam, sudah hampir seminggu tak laku. Entah kenapa, semua pelanggan seolah berpindah ke warung baru di ujung jalan. Padahal, warung itu milik seorang pendatang yang baru pindah 2 bulan lalu. Warung baru itu tak pernah sepi. Seringkali bahkan antre sampai keluar. Bayu mulai curiga. Siang itu, saat ke pasar membeli sedikit beras dan obat generik, ia mendengar desas-desus yang membuat bulu kuduknya meremang. Warung si Karyo itu, katanya laris karena pakai penglaris dari dukun Alas Angker, bisik seorang ibu-ibu pada temannya. Penglaris, maksudmu pesugihan? Tanya yang lain setengah berbisik. Iya, dengar-dengar Karyo sempat datang ke dukun tua di pinggiran desa, yang katanya punya jalan masuk khusus ke hutan terlarang itu. Bayu menelan ludah, nama Alas Angker lagi-lagi muncul. Ia tahu larangan itu bukan main-main. Tapi jika benar apa yang didengar, bahwa pesugihan dari hutan itu bisa mendatangkan kekayaan, apakah ia bisa mengabaikannya begitu saja? Malam harinya, Bayu duduk di samping kasur, menggenggam tangan Sari yang hangat dan lembab karena demam. Mas, nanti kalau aku nggak ada, jaga Dika, ya. Kalimat itu menghantam dada Bayu seperti palu. Ia menunduk, memeluk istrinya yang gemetar. Dalam hati, ia bersumpah akan melakukan apapun agar keluarganya selamat. Apapun, termasuk melanggar larangan tertua di desa. Malam Jumat Kliwon, langit digantung bulan sabit tipis yang tampak enggan bersinar. Desa Kedaung sepi lebih awal malam itu. Bahkan suara jangkrik pun terasa pelan, seolah takut bersuara. Bayu melangkah dengan ragu menuju ujung desa, ke sebuah rumah tua yang dikenal sebagai milik Mbah Rono, seorang dukun tua yang dulu disebut-sebut bisa bicara dengan makhluk halus. Rumah itu sudah lama tak dikunjungi orang. Atapnya ditumbuhi lumut, pintunya separuh menggantung, dan pekarangannya dipenuhi dedaunan kering dan potongan sesajen yang sudah membusuk. Bayu berdiri di depan pagar yang sudah berkarat. Tangannya gemetar saat hendak mengetuk, tapi sebelum ia sempat bergerak, pintu rumah terbuka perlahan. Seseorang sudah menunggunya di ambang pintu. Seorang lelaki renta dengan mata putih keruh, kulit keriput seperti kulit kayu, dan jubah lusuh yang aromanya menyengat seperti dupa yang terlalu lama dibakar. Aku sudah tahu kau akan datang Bayu,
ucap Mbah Rono tanpa basa-basi. Suaranya berat, pelan, tapi menghujam langsung ke dada. Orang yang datang ke sini bukan orang yang kuat, tapi orang yang sudah kehabisan pilihan. Bayu menunduk. Saya butuh pertolongan, Mbah. Istri saya sakit. Anak saya butuh makan. Utang menumpuk. Mbah Rono tidak menjawab. Ia memutar badan perlahan, lalu masuk ke dalam rumah sambil berkata, "Masuk." Tapi sekali kau melangkah, kau tidak bisa kembali seperti semula. Bayu mengikuti, dan begitu melewati ambang pintu, hawa dingin menusuk kulitnya. Di dalam rumah, aroma menyan dan kemenyan begitu kuat. Di tengah ruangan, ada altar kecil dengan patung berbentuk perempuan tanpa wajah, duduk bersila dengan tangan menjulur ke depan seolah meminta sesuatu. Dia yang memberi, tapi juga yang akan mengambil, kata Mbah Rono sambil menuangkan air hitam pekat ke dalam cawan tanah liat. Batu derajat akan membukakan pintu kalau kau ikhlas memberi. Tapi tak semua yang diberi itu gratis. Bayu mengernyit. Apa yang harus saya berikan? Mbah Rono menatapnya tajam. Awalnya, hanya darah ayam cemani dan kembang 7 rupa. Tapi kalau kau minta lebih, dia akan minta tumbal, dan dia tidak suka ditunda. Bayu terdiam. Kata-kata itu menggema dalam kepalanya, bersaing dengan wajah Sari yang lemah, dan suara anaknya yang kelaparan malam tadi. Saya siap, katanya akhirnya. Mbah Rono tersenyum, tipis. Jangan bilang siap kalau belum tahu apa yang akan datang. Tapi kau akan belajar, dengan cara yang paling sakit. Lalu ia menyerahkan satu bungkusan kain hitam. Di dalamnya ada pisau kecil, kembang setaman, seikat rambut, dan secarik kertas bertuliskan mantra dalam bahasa Jawa kuno. Temui batu derajat di tengah alas angker. Lewat jalan di balik sumur tua belakang rumah ini. Jangan bicara apapun selama perjalanan. Jangan menoleh, walau ada yang memanggil namamu. Bayu menatap isi bungkusan dengan tangan gemetar. Perjalanan menuju kekayaan sudah dimulai. Tapi juga perjalanan menuju sesuatu yang jauh lebih gelap dari kemiskinan, tumbal dan kutukan. Bayu berdiri di belakang rumah Mbah Rono, memandangi sumur tua yang sudah lama tak terpakai. Di sekelilingnya hanya ilalang tinggi dan pohon-pohon tua berdaun rimbun, membuat tempat itu terasa seperti bagian lain dari dunia. Di balik sumur, jalan setapak kecil tertutup semak belukar, jalan yang dikatakan Mbah Rono akan membawanya ke tengah alas angker. Langit sudah menggelap sempurna. Bayu menyalakan senter kecil dan menggenggam bungkusan kain hitam berisi perlengkapan ritual. Langkah pertamanya terasa berat, tapi hatinya sudah mantap. Langkah demi langkah, Bayu menyusuri jalan setapak itu. Udara di dalam hutan terasa lebih dingin, lembab, dan berbau getir. Suara ranting patah, daun kering yang terinjak, dan gesekan angin terdengar lebih keras dari biasanya. Kadang, terdengar pula suara lirih seperti bisikan, entah dari arah mana. Namun Bayu ingat pesan Mbah Rono. Jangan bicara, jangan menoleh, walau ada yang memanggil namamu. Sekitar 30 menit berjalan, Bayu tiba di sebuah lapangan kecil yang dikelilingi pohon beringin tinggi. Di tengahnya berdiri batu derajat, sebuah batu besar setinggi pinggang, berbentuk datar dan agak melengkung seperti altar. Permukaannya licin, dan tampak basah meski tak ada hujan. Bayu meletakkan isi bungkusan di atas batu. Ia menyalakan dupa dan menaburkan kembang 7 rupa sambil membaca mantra di kertas yang diberikan. Suaranya pelan, tapi terus bergetar. Ia menusuk jari telunjuknya dengan pisau kecil, lalu meneteskan darah ke atas batu. Dupa mengeluarkan asap tebal yang meliuk perlahan, membentuk bayangan-bayangan aneh. Tiba-tiba, udara di sekitar menjadi lebih dingin. Angin berhembus kuat dari segala arah. Api dupa padam sendiri. Bayu membeku. Lalu, dari balik pepohonan, terdengar suara, lembut, menggoda, tapi membuat bulu kuduk meremang. Bayu memejamkan mata, menahan napas. Bayu, anakmu lapar, istrimu sekarat, apa kau hanya ingin setengahnya? Suara itu berubah menjadi bisikan dari arah belakang telinganya. Ia ingin menoleh, tapi jari-jarinya menggenggam keras batu itu. Tiba-tiba, permukaan batu derajat bergetar pelan.
Dari celah di tengahnya, muncul setetes cairan merah kehitaman seperti darah beku, diikuti bau amis yang tajam menusuk hidung. Lalu muncul sosok samar, seperti bayangan perempuan berambut panjang, wajahnya tertutup tirai rambut, dan tubuhnya tak menyentuh tanah. Sosok itu hanya berdiri, diam, menatap Bayu tanpa suara. Bayu tak kuat, ia menunduk, berlutut, dan berkata pelan, "Saya ikhlas, saya terima, apapun balasannya." Perempuan itu tersenyum, tanpa suara, tanpa janji, tapi dalam tatapannya, Bayu tahu, ia telah diterima. Beberapa detik kemudian, semuanya menghilang. Dupa mati, batu derajat dingin kembali, hutan sunyi. Bayu pulang tanpa menoleh ke belakang. Tapi langkah kakinya kini ditemani sesuatu. Sesuatu yang tak terlihat, sesuatu yang mengikuti dari dalam gelap hutan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak lama, warung Bayu didatangi pelanggan, meski hari masih dini. Keesokan paginya, saat Bayu membuka warung kecilnya yang terletak di tepi jalan utama desa, ia tak mengharapkan apa-apa. Rutinitasnya sama seperti biasa, membersihkan meja, menyiapkan termos kopi, menggoreng tempe dan pisang. Namun ada yang berbeda pagi itu. Aroma gorengannya terasa lebih kuat. Bahkan, saat ia menaruhnya di etalase kaca, lalat yang biasa berkerumun tak terlihat sama sekali. Aneh, tapi Bayu mengabaikannya. Mungkin udara pagi yang sedang bersih, pikirnya. Pukul 7:20, pelanggan pertama datang. Lalu 2, 3, 5 orang, dan dalam waktu kurang dari sejam, warungnya penuh. Orang-orang duduk bahkan sampai ke emperan. Semua memuji rasa gorengannya yang lebih enak dari biasanya. Bahkan kopi sachet biasa terasa seperti seduhan kopi premium. Bayu hanya bisa tersenyum lebar. Perasaannya campur aduk, senang, heran, dan juga takut. Karena di antara kerumunan pelanggan, ia melihat satu sosok aneh, seorang perempuan berbaju putih duduk di pojok, rambutnya panjang menutupi wajah. Ia diam saja, tidak memesan apapun. Tak satu pun orang lain tampaknya menyadari kehadirannya. Saat Bayu menoleh sekejap untuk mengambil pesanan lain, dan kembali melirik ke pojok itu, sosok perempuan itu telah menghilang. "Mas Bayu, kopinya 2 lagi ya?" teriak seorang pelanggan. Bayu tersentak, buru-buru kembali ke kompor. Ia mencoba mengusir rasa tidak enak di dadanya. Mungkin hanya bayangan, atau lelah. Tapi kejadian-kejadian aneh tak berhenti di situ. Malam harinya, saat menghitung hasil jualan, Bayu tercengang. Pendapatan hari itu hampir 10 kali lipat dari biasanya. Padahal ia tidak menaikkan harga sedikit pun. Sari yang mulai membaik pun heran, tapi juga bahagia. "Alhamdulillah ya mas, mungkin ini berkah karena kamu tetap sabar." Bayu tersenyum kecil, tapi tidak berkata apa-apa. Ia tahu ini bukan sekadar keberuntungan. Malam itu, saat semua tidur, ia mendengar suara di luar rumah. Suara gerakan langkah kecil, seperti seseorang berjalan-jalan memutari warungnya. Ketika ia mengintip dari jendela, ia melihat bekas jejak kaki, tapi bukan kaki manusia. Kecil, memanjang, dan seperti terbelah dua. Dan di dekat etalase warung, ada bunga melati segar, basah oleh embun, atau darah. Bayu menutup jendela perlahan. Warungnya mungkin penuh pelanggan, tapi kini ia tahu, bukan hanya manusia yang datang. Beberapa hari setelah ritual di Batu Derajat, warung Bayu terus dipenuhi pelanggan. Tak hanya dari desa Kedaung, tapi juga dari luar kampung. Mereka datang karena katanya gorengan Bayu, ngangeni, bikin ketagihan. Bahkan ada yang mampir 2-3 kali sehari. Namun, makin ramai warung itu, makin sering pula kejadian-kejadian ganjil menghampiri. Suatu malam, Bayu baru selesai menutup warung ketika mendengar suara tertawa anak-anak dari belakang rumah. Ia sempat berpikir itu suara anak tetangga, tapi saat dicek, tak ada siapapun. Yang ada hanya bekas tangan kecil berwarna hitam di dinding belakang, seperti bekas jelaga yang ditepuk keras. Tangan itu memiliki 6 jari. Bayu mulai tidur dengan lampu menyala.
Tapi bahkan cahaya pun tak mengusir rasa takut yang mulai tumbuh di dadanya. Puncaknya terjadi ketika Sari kembali jatuh sakit, padahal sebelumnya ia sudah tampak jauh lebih sehat. Tapi kali ini, sakitnya lebih aneh. Setiap tengah malam, tubuhnya menggigil hebat, bibirnya membiru, dan ia selalu mengigau dengan kata yang sama. Kembalikan, kembalikan anaknya. Bayu panik. Ia membawanya ke puskesmas, tapi dokter tak menemukan penyebab pasti. Semua hasil pemeriksaan normal. Dokter hanya bilang, mungkin kelelahan atau gangguan psikologis. Tapi Bayu tahu ini bukan sekadar kelelahan. Ada sesuatu yang salah. Suatu malam, ia memutuskan untuk mengintai warungnya dari dalam rumah. Tepat pukul 2 dini hari, ia melihat warung yang harusnya gelap menyala sendiri. Dan yang lebih mengerikan, di dalamnya terlihat bayangan hitam-hitam kecil berlarian, seperti anak-anak kecil, tapi dengan kepala besar dan tangan panjang yang melambai-lambai aneh. Bayu berlari keluar, tapi saat ia membuka pintu, semuanya gelap kembali. Warungnya kosong, tak ada apa-apa. Namun keesokan paginya, ia menemukan di dalam etalasenya setangkai melati berdarah, sama seperti malam pertama ia melihat sosok perempuan di pojok warung. Bayu mulai sadar, pesugihan ini bukan hanya soal memberi darah di atas batu. Ada sesuatu yang ikut pulang bersamanya dari alas angker. Dan mungkin, mereka mulai menagih janji. Bayu sudah mulai merasakan beban berat dari pesugihan yang ia jalani. Warungnya memang semakin ramai, keuangannya membaik, dan istrinya mulai membaik. Tapi di balik itu semua, ada sesuatu yang menggerogoti ketenangannya. Malam itu, saat Bayu hendak tidur, terdengar suara ketukan halus di jendela kamar. Ketukan itu semakin lama semakin cepat, seperti mengetuk dengan tangan yang rapuh dan dingin. Bayu membuka tirai perlahan, tapi hanya gelap dan kabut tipis yang menyelimuti halaman. Esok pagi, Bayu terbangun dengan kabar buruk. Tetangga sebelah rumahnya, Pak Darto, ditemukan tewas secara misterius di ladangnya. Tubuhnya membiru, dengan bekas luka memar seperti dicengkeram kuat di leher dan pergelangan tangan. Wajahnya mengerikan, seolah-olah telah melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Bayu merasa ada hubungan dengan pesugihan yang ia jalani. Tak lama setelah itu, tetangga lain juga mengalami hal-hal aneh. Salah satu anaknya hilang secara misterius dan seorang wanita tua yang dikenal pembersih desa mengaku sering melihat sosok bayangan kecil di malam hari di sekitar rumah Bayu. Malam demi malam, Bayu makin terpojok. Ia mulai melihat sosok-sosok kecil itu di warungnya, yang semakin berani mendekati rumahnya, terkadang membisikkan kata-kata yang tak dimengerti. Sari pun mulai menunjukkan perubahan. Malam-malamnya sering terbangun dan berbicara dengan suara pelan kepada sosok yang tak terlihat, mengeluh kesakitan seolah-olah dirasuki. Bayu sadar bahwa inilah harga yang harus dibayar. Pesugihan bukan sekadar ritual, melainkan perjanjian dengan makhluk yang haus tumbal. Dengan berat hati, Bayu bertekad mencari cara untuk membebaskan keluarganya dari kutukan itu. Namun, untuk itu ia harus menghadapi makhluk di alas angker dan membayar harga yang jauh lebih mahal dari yang dibayangkan. Bayu sudah berada di ambang keputusasaan. Kematian Pak Darto, hilangnya anak tetangga, dan penderitaan istrinya membuatnya sadar bahwa pesugihan yang dijalani bukan sekadar perjanjian biasa, itu adalah kutukan mengerikan yang mengancam seluruh desanya. Di malam yang dingin dan berangin, Bayu kembali mendatangi rumah Mbah Rono. Namun, yang ia temui bukanlah dukun tua yang bijaksana, melainkan rumah kosong berdebu dan berantakan. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, seolah Mbah Rono telah hilang tanpa jejak. Bayu berusaha mencari petunjuk lain. Ia bertemu dengan seorang tetua desa bernama Pak Slamet yang dulu pernah menjadi murid Mbah Rono. Dari Pak Slamet, Bayu mendapatkan informasi penting. Ada ritual pembatalan pesugihan yang hanya bisa dilakukan di malam purnama di puncak alas angker, dengan menggunakan benda sakral peninggalan leluhur desa. Namun ritual itu berbahaya. Ia harus menghadapi makhluk penjaga pesugihan dan menolak tawaran manis dari kegelapan. Bayu pun mempersiapkan diri dengan hati penuh keberanian.
Ia membawa benda sakral yang dipinjam dari Pak Slamet, pisau pusaka, serta doa-doa dan mantra yang diberikan oleh sang tetua. Pada malam purnama, Bayu melangkah menuju puncak alas angker. Sepanjang perjalanan, ia merasakan serangan dari makhluk-makhluk halus yang mencoba menggoda dan menakut-nakutinya. Suara bisikan dan jeritan terdengar di setiap sudut hutan. Saat sampai di puncak, Bayu menemukan batu derajat kembali, kali ini memancarkan aura gelap yang pekat. Di sanalah ritual pembatalan harus dilakukan. Dengan tangan gemetar, Bayu memulai doa dan membakar kemenyan, mengucapkan mantra-mantra dengan penuh pengharapan. Makhluk dari kegelapan pun muncul, sosok perempuan berwajah tertutup dan rambut panjang yang sama seperti malam ritual pertama. Ia menawarkan Bayu kekayaan dan kekuasaan jika Bayu menyerah dan terus melayani. Namun Bayu menolak dengan tegas, dan dengan pisau pusaka ia memotong tali hitam yang mengikat jiwa keluarganya. Sebuah ledakan cahaya putih menyelimuti alas angker, mengusir kegelapan. Ketika cahaya mereda, Bayu merasakan beban hilang dari tubuhnya. Ia kembali ke desa dengan hati lega, membawa istrinya yang kini benar-benar sehat dan warung yang tetap hidup tanpa pengorbanan gelap. Bayu dan Sari kembali ke desa dengan langkah berat namun penuh harapan. Warung kecil mereka masih berdiri kokoh, kini tanpa bayang-bayang gelap yang selama ini mengintai. Suasana desa pun terasa berbeda, lebih terang, meski sisa-sisa ketakutan masih membekas di hati warga. Namun, perjuangan Bayu belum benar-benar usai. Beberapa tetangga masih enggan datang ke warungnya. Mereka bercerita tentang bisikan-bisikan aneh yang terdengar di malam hari, dan sosok bayangan kecil yang masih terlihat berkeliaran di pinggiran desa. Bayu menyadari, walau pesugihan itu telah dibatalkan, bekas luka kegelapan tak mudah hilang begitu saja. Ia pun mengadakan pertemuan dengan para tetua desa dan menawarkan bantuan untuk mengusir sisa-sisa kegelapan yang masih ada. Bersama Pak Slamet dan beberapa orang yang dipercaya, Bayu mulai melakukan ritual pembersihan di berbagai tempat yang selama ini menjadi sarang makhluk halus. Seiring waktu, ketenangan mulai kembali. Warung Bayu menjadi simbol kebangkitan dan harapan bagi warga desa. Di akhir cerita, Bayu dan Sari duduk di teras warung mereka, menikmati secangkir kopi hangat. Bayu menatap jauh ke arah alas angker yang kini terlihat lebih damai. Ia tahu, kegelapan mungkin akan selalu ada di dunia ini, tapi selama ada keberanian dan hati yang tulus, cahaya akan selalu menang. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan channel ini jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Sampai jumpa pada episode cerita menjelang malam lainnya.